Langit itu luas kan? Belum lagi campur buminya yang melebihi langit dan bumi, yang kenikmatannya gak terlintas oleh indra tapi bisa dihayalkan. Kenapa harus terlintas oleh indra kita ini? Penciuman gak pernah terlintas, penglihatan kita gak pernah terlintas, gak bisa terlintas dengan indra kita ini. Kenapa? Karena belum pernah kita alami, tapi bisa kita hayalkan melalui lisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kenikmatan surga itu. Jadi surga itu Pak, nikmatnya itu tiada tara. Di surga nggak ada WC Pak. Di surga nanti penduduk surga nggak ada yang BAB Pak. Jangankan BAB, kentut aja pun nggak ada Pak. Kalaupun ada kentut Bapak, sendawa Bapak, itu wangi Pak. Karena yang dimakan bukan barang dunia, tapi barang surgawi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam ajmain. Hadirin jamaah kajian Kamis rutin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja karena kita sudah telat setengah jam. Ini tanggal 10, berarti sudah 11 Syawal. Diminta puasa 6-nya ditutupin. Puasa 6-nya itu ditutupin. Saya sekarang sedang puasa. Ya, puasa 6-nya ditutupin Pak. Kamis puasa, Jumat puasa, berarti Senin puasa, Selasa puasa, Kamis puasa, Jumat puasa, udah siap. Ya kan? Misalnya puasa besok, Jumat, puasa lagi Sabtu, ya kan? Puasa Minggu buka aja, pelangi ini ya kan? Masuk lagi Senin, masuk lagi Selasa, Rabu buka aja, masuk lagi Kamis, masuk lagi Jumat, udah kelar 6 hari. Iya kan? Sudah kelar. Itu dulu diazamkan Pak, diniatkan ya. Kemudian apa enaknya tema yang disampaikan pada pagi hari ini? Ada 3 poin yang mau disampaikan pada pagi ini. Saya buka di surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Diingat Pak surahnya Pak. Setiap ngaji itu apa yang mau diangkat pembahasannya, itunya itu diingat. Jadi nanti kalau kita lupa, kita ingat yang satu itu aja, surah Ali Imran 133 134. Jadi kita tinggal ingat itu aja. Udah kita buka Quran itu yang pakai terjemahan, kita kembali lagi ingatan kita kepada penyampaian ini. Gitu dia. Cara mengaji itu gitu. Karena kita ini kan sudah lobet Pak. Kalau sudah di atas 40 tahun itu lobet. Payah nangkap cepat lupa. Itu kalau udah umur 40. Udahlah payah nangkapnya, cepat pula lagi lupanya. Kalau mungkin kalau umur 15 tahun cepat nangkap, payah lupa, ya kan? Sekarang udah terbalik. Udahlah payah sinyalnya, cepat pula lagi kena virus. Ya kan? Itulah memori kita kalau sudah di atas umur 40.
Jadi yang diingat itu aja Ali Imran 133 134. Nah itu gitu dia kalau ngaji. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Yang pertama kata Allah, minta ampun itu bukan hanya sekedar disuruh Allah, bukan hanya sekedar minta ampunlah kalian, kayak gitu, nggak gitu bahasa Allah. Minta ampunlah kalian, nggak gitu Allah mewasiatkannya. Kayak mana Allah mewasiatkannya? Cepat-cepat kalian minta ampun. Wah, gitu dia nyuruhnya. Cepat-cepat kalian minta ampun. Itulah pula hebatnya Allah itu. Kalau bapak punya salah sama saya, nggak bisa bapak saya paksa-paksa minta maaf sama saya. Tapi kalau saya lah penguasa di muka bumi ini, mungkin bisa. Atau saya lah penguasa di republik ini, mungkin bisa. Saya paksa bapak minta maaf sama saya. Allah ini beda. Cepat-cepatlah kalian minta ampun. Wasari'u, sari'u itu artinya bersegeralah. Berarti cepat-cepat. Itu saya menerjemahkannya cepat-cepat. Kalau Al-Quran di sini bersegeralah. Nah, di sini kalimatnya bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu. Itu kata Allah. Kalau kita bilangnya cepat-cepatlah minta ampun sama Allah. Yang repot ya Pak ya, enggak merasa pernah bersalah kepada Allah. Itu yang repot. Yang paling repot di antara kita ini enggak merasa berdosa sama Allah. Itu yang paling repot. Mau minta ampun apa Ustaz? Aku nggak ada buat salah kan? Iya kan? Baru lagi dimaki-makinya kawan sana. Dibilangnya dia nggak buat salah. Baru lagi disakitinya hati kawan sana. Dibilangnya dia nggak buat salah. Bersegeralah kata Allah. Jadi uniknya Allah ini nyuruh kita minta ampun. Cepat-cepat kalian minta ampun. Kenapa? Wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Karena hadiahnya bukan kipas angin, Pak. Cepat-cepat minta ampun sama Allah ini hadiahnya bukan kipas angin, bukan kulkas, bukan rumah mewah, tapi surga yang luasnya melebihi bumi, langit dan bumi, melebihi langit dan bumi. Langitnya kan luas kan, belum lagi campur buminya, yang melebihi langit dan bumi. Yang kenikmatannya enggak terlintas oleh indera tapi bisa dihayalkan. Kenapa enggak terlintas oleh indera kita ini? Penciuman enggak pernah terlintas, penglihatan kita enggak pernah terlintas, enggak bisa terlintas dalam indera kita ini. Kenapa? Karena belum pernah kita alami, tapi bisa kita hayalkan melalui lisan baginda Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kenikmatan surga itu. Jadi surga itu Pak, nikmatnya itu tiada tara. Di surga nggak ada WC Pak. Di surga nanti penduduk surga nggak ada yang BAB Pak. Jangankan BAB, kentut aja pun nggak ada Pak. Kalaupun ada kentut bapak, sendawa bapak, itu wangi Pak.
Karena yang dimakan bukan barang dunia, tapi barang surgawi. Semuanya mengeluarkan harum, yang harum-harum dan kenikmatan, Pak. Dan ini dipahami banyak agama, walaupun dengan jalan cerita yang berbeda. Kemudian uiddat lil muttaqin. Ini dijanjikan sama orang yang takwa tadi. Inilah yang dijanjikan sama orang yang minta ampun tadi, takwa. Kalau udah kerjaan awak minta ampun, itu orang yang takwa lah itu awak. Kenapa? Takut, arti takwa. Kalau ada orang lebih besar takutnya sama Allah ketimbang sama bandit atau sama ular berbisa, takut sama ular berbisa itu nggak salah, Pak. Atau binatang buas, nggak salah, Pak. Yang salah itu kalau kamu lebih takut sama itu ketimbang sama Allah. Itu yang masalah, Pak. Nah, kayaknya kita masih begitu nih, Pak. Lebih takut lagi kita sama pejabat-pejabat ini ketimbang sama Allah. Lebih takut lagi kita sama binatang buas ketimbang sama Allah. Ini persoalan kita. Kalau masih begitu belum takwa, Pak. Jadi takwa itu memang payah sebenarnya. Kalaupun ada orang yang takut kali sama Allah, kelihatannya mungkin takwanya sekedar takwa lah. Belum tentu takwanya itu tadi sesuai dengan apa yang dimaksudkan atau yang difirmankan Allah itu. Jadi kalau yang difirmankan Allah itu orang yang takwa itu memang lebih takut dia. Lam yakhsha illallah. Enggak ada yang dia takut itu kecuali lam yakhsha illallah. Enggak ada yang dia takuti kecuali Allah. Kalau udah kayak gitu kalimatnya, enggak mungkin dia lebih takut sama binatang buas ketimbang sama Allah. Kalau sudah begitu, konon ceritanya dulu Pak, di masa orang-orang awalun, sabiqunal awalun, orang-orang terdahulu, pengikut-pengikut Nabi seperti para sahabat, para ulama-ulama terdahulu, itu ceritanya memang binatang buas pun tunduk sama mereka, Pak. Tunduk sama mereka. Kenapa? Mereka takutnya sama Allah. Rupanya kalau kita takutnya sama Allah, orang tunduk sama Allah. Jangankan hewan yang tak berakal, jangankan manusia, hewan yang tak berakal pun tunduk sama Allah. Kalau manusia kan berakal ya kan, tahu dia membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana bahaya, mana yang tak bahaya. Itu aja nggak mungkin nggak tunduk, Pak, kalau yang seperti itu. Sedangkan hewan yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, ya kan, tak bisa tunduk. Nggak ada filter dalam dia, hanya menggunakan naluri hewan itu. Dalam diri hewan itu nggak ada filter, nggak ada pertimbangan. Terus apa yang kedua? Orang yang takwa itu kata Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang senantiasa itu berarti bukan sekali, Pak. Kalau ada kalimat senantiasa, itu bukan sekali, itu sering. Kalau 7 hari itu minimal 4 hari lah, Pak. Karena 7 bagi 2 itu 3,5.
minimal 4 hari lah. Itu sering lah itu dibilang. 4 hari ngapain Ustaz? 4 hari dia berinfak dalam seminggu. Misal ini perumpamaan aja. Itu sudah bisa lah dianggap sering. Alladzina yunfiquna, orang-orang yang gemar membelanjakan atau menginfakkan hartanya, maksudnya fisarra'i waddarra'i, baik dikala sempit maupun lapang. Dikala lapang dia berberi, dikala sempit pun juga dia memberi. Dikala sempit dia memberi, apalagi dikala lapang. Jadi orang Islam yang tinggi keilmuannya itu di ilmu tasawuf, Pak. Di mana, Pak? Ilmu tasawuf. Ajaran tasawuf itu agak unik, Pak. Apa ajaran tasawuf itu? Memberilah kamu dari ketiadaan. Itu ajaran tasawuf itu, Pak. Kalau fikih nggak dapat fikih itu, nggak ada di fikih kayak gitu pelajaran, Pak. Di ilmu tasawuf itu, Pak. Udah hilang Quran tadi gara-gara angin. 3334 tadi ya. Oke. 133 134. Jadi dikala tidak ada memberi, capek aku mikirkan kalimat yang sedikit itu, Pak. Nggak nyambung otakku yang tumpul ini. Kok adalah pelajaran di tasawuf ini, memberilah kamu dari ketiadaan. Capek saya mikirin kalimat yang sedikit ini, Pak. Ya, tak dapat saya maknanya. Udah lama-lama ketemulah aku satu hadis. Datang seorang sahabat menghadap kepada baginda Nabi. Datang seseorang menghadap kepada baginda Nabi. Pada saat itu seseorang ini meminta derma kepada Nabi. Nabi tak punya uang, tapi Nabi berhutang kepada sahabat untuk diberikan ke situ, nanti dibayar oleh Nabi. Disinilah baru dapatku kalimat memberilah kamu dari ketiadaan. Tetap memberi awak dari ketiadaan awak ketika ada orang yang meminta atau yang lebih membutuhkan dirasa. Bisa Bapak paham ini? Berhutang dilarang. Berhutang sunnah Nabi. Siapa bilang berhutang dilarang? Berhutang itu sunnah Nabi, Pak. Hah? Yang nggak boleh itu ribanya. Nah, kalau berhutangnya boleh, Pak. Ya, berhutang boleh. Yang nggak boleh itu riba. Riba itu beda dengan utang. Riba itu beda dengan jual beli. Kalau berhutang boleh, negara berhutang, ustadz berhutang, boleh. Ya, Nabi berhutang. Dihutang Nabi lah sama sahabat, dikasihlah sama si peminta-minta, baru nanti dibayar Nabi ke sahabat. Itu artinya Nabi memberi dari ketiadaan. Kalau kita tarik-tarik ke ilmu tasawuf tadi, itulah dia, Pak. Ilmu fikih karena nggak dapatnya ilmu yang begitu itu, jadi nggak ngerti dia. Ahli-ahli fikih itu banyak yang nggak ngerti, nggak sampai ke sana menghayatin kehidupan Nabi itu.
Terus apa lagi? Wal kaziminal ghaiz, mampu mengendalikan emosi. Berarti ini yang ketiga ya, mampu mengendalikan emosi. Itu orang yang takwa yang ketiga, Pak. Orang takwa yang ketiga itu mampu mengendalikan emosi. Memang emosi ini kalau kita cari, kita pelajari dari kultur kehidupan manusia umumnya, kita orang Sumatera Utara atau suku Batak lah apalagi ya. Emosi itu Sumatera Utara ini mudah terpancing. Sebenarnya emosi itu bagian daripada kepekaan ya, pekanya, pedulinya. Karena kan orang kalau mudah terpancing kan berarti peduli. Cuman kalau emosi negatif bawaannya. Iya kan? Tapi kan karena ada kepedulian di situ kan, kepekaan ada di situ, nggak cuek dia, sehingga bawaannya ada yang salah dia emosi. Emosinya itu aja yang negatif, pekanya sama-sama peka itu Pak. Misalnya ada orang ngotorin lantai masjid itu, teras itu kan, dikotorin orang. Pas bapak baru ngepet, masuk aja kakinya nyelonong Pak. Memang nggak berlumpur kakinya itu, tapi ngecap Pak. Pelan bapak itu ngecap ke kakinya itu, nampak bapak baru ngerjakan, ya kan? Karena terus bapak emosi. Sebenarnya karena responnya bapak dengan keadaan itu, betul kan? Cuman bapak ngambil jalannya emosi, sehingga nggak baik. Coba bapak bisa menahan amarah. Jadi, Ustadz, aku ini orang yang takwa apa enggak? Kalau ada pertanyaan begitu sama bapak, misalnya bukan sama saya, sama bapak, Pak, saya ini orang yang takwa apa enggak? Atau orang yang takwa itu kayak mana Pak? Jawab aja. Yang pertama, dia bisa nahan emosi, nggak murah meledak. Orang yang murah emosi itu Pak, itu ciri-ciri orang sombong tuh Pak. Karena kata Nabi, al-kibru, sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak yang benar, menolak kebenaran, karena gengsi lah mungkin, menolak kebenaran dan menyepelekan orang. Orang kalau suka marah-marah, suka emosian, itu karena dia terbiasa sepele sama orang tuh. Anggap enteng tuh sama orang. Cuma rata-rata orang yang anggap enteng sama orang ini takut sama orang kaya Pak. Terus mau kadang-kadang jilat Pak. Cocok kan? Hah? Betul kan? Iya. Iya. Jadi itu yang ketiga ya Pak ya. Selanjutnya katanya, kata Allah, wal'afina 'anil nas, memaafkan kekurangan orang, memaklumi kekurangan orang. Adanya guru Pak, guru dia bawaannya marah, ada nggak memaklumi kekurangan orang. Murid ini kan nggak semua sama Pak. Ada yang IQ-nya IQ 60 pula, ada yang
itulah bebal itu kan. Kan bermacam-macam Pak. Begitu diajarinya kawan ini bebal, nggak nyambung, mulailah main belebas panjang. Ada guru yang macam itu, nggak bisa mengendalikan emosi. Kemudian dari kebodohan murid ini dia berbuat salah, dia nggak mau memakluminya, nggak mau dia memakluminya. Kayaknya dia udah nggak pernah punya salah lagi, atau kayaknya dia nggak punya kekurangan lagi, Pak. Sehingga rasa maklum itu berat dari dirinya keluar. Banyak juga rumah tangga ini bubar gara-gara kurang rasa maklum, Pak. Bini nggak memaklumi kekurangan laki, laki juga nggak memaklumi kekurangan bini. Ujungnya sama-sama membuka kekurangan masing-masing. Akhirnya bubar lah. Nah, zaman sekarang jarang yang bisa merancang langsung bisa belum mau mana. Jarang yang main sabar gitu, jarang tuh, main potong kompas aja langsung. Kalau nggak diusir si perempuan itu yang minggat. Mau minggat permisi nggak permisi itu nggak persoalan sama dia. Minggat dia, Pak. Minggat itu bagian dari nusuj. Bahagian dari nusuj. Bahasa kasar nusuj Bapak tahu? Bahasa kasar bahasa Indonesianya melacur. Itu bahasa kasar nusuj itu. Yang disederhanakannya bahasanya. Nusus, durhaka, nggak patuh. Kalau bahasa kasarnya melacur itu. Walaupun dia mungkin belum ngecer. Itulah bahasa kasar. Jadi yang kayak gini ini payah untuk mempertahankannya. Karena dia nggak ngerti apa fungsi dia sebagai suami, apa fungsi dia sebagai istri, nggak ngerti dia. Suami mau bawaannya mau marah aja, istri maunya tidak boleh dimarahi. Jadi ini nggak ada apanya, nggak ada jalan tengahnya. Tapi kalau diikutin ayat yang firman Allah ini, wal afina 'anil nas, memaafkan di antara manusia. Itu kita baru minta izin minta maaf. Aku minta izin minta maaf, mana tahu ada yang disengaja atau yang tidak disengaja di hari baik bulan baik ini. Aku minta izin minta maaf. Ya kosong-kosong kita ya. Ya kan? Gitu kan sekarang kan? Kosong-kosong. Nggak ada lagi dosa. Aku pun juga minta maaf. Sama ya, aku juga minta maaf. Kosong-kosong kita ya. Nah, gitu. Masih ada ini yang belum minta izin minta maaf nih, Pak? Hah? Ini di antara orang Bapak lah, yang rame ini, yang banyak orang ini masih ada yang belum minta izin minta maaf nih. Antara satu ke satu, atau masih ketean gitu, nggak cakapan gitu, Pak. Aku kadang-kadang heran aku kalau nengok laki-laki tahan ketean. Biasanya betinanya kayak gitu tuh. Nggak cakapan. Udah minta izin minta maaf. Udah minta izin minta maaf ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ingatlah Allah itu, demi Allah, Allah itu yuhibbul muhsinin.
senantiasa berarti berkekalan ya. Maksudnya sini berkekalan. Senantiasa menyukai orang yang selalu berbuat baik. Jadi Pak gini Pak, ini tentang berbuat baik. Tentang berbuat baik. Menipu. Kita contoh kalau dulu melodes, ya kan? Kan dapat duit itu Pak. Banyak nggak duit? Banyak. Bisa kaya nggak? Bisa. Bisa beli ini, bisa beli itu. Senang hati. Oke? Baru ada satu orang nggak tahu dia itu dan nggak kepingin dia begitu. Nggak kepingin. Yang nggak kepingin ini bukan karena tahu hukumnya dosa. Dia anggap aja itu nggak baik gitu. Atau kita anggap aja lah dia non muslim. Yang nggak kepingin ini non muslim Pak, bukan muslim. Tapi dianggapnya itu nggak baik. Sehingga dia nggak kerjakan itu. Karena tahu dia, andai kata aku ditipu, sakit kali hatiku. Begitu juga lah ketika aku menipu orang. Kan begitu ya? Allah di sini bercerita tentang berbuat baik ini Pak, bukan cerita hasil Pak, tapi cerita efek. Lebih dominan cerita efeknya Pak. Jadi kalau ada orang berbuat baik itu Pak, bukan hasilnya yang lebih dominan kita perhatikan. Berapa hasilnya kalau berbuat baik? Berapa hasilnya kalau berbuat jahat? Kalau berbuat baik itulah kawan itu miskin, makan aja pun harga 8.000 nya dibelinya. Yang sana penipu sana itu tengoklah harga 30.000, harga 50.000 enteng aja dia belinya. Itu cerita hasil Pak. Tapi cerita efek itu berbeda Pak. Itu langsung Tuhan yang membuat efeknya Pak. Kerja Allah langsung bikin efeknya. Yang kita takutkan itu efeknya Pak. Efek daripada perbuatan kita. Enggak sedikit efeknya bahaya dan berkekalan. Yang gila lah anaknya, yang semeraut lah ininya, semua efek dari yang nggak baik tadi. Jadi yang ditakutkan itu efeknya Pak. Kita lebih dominan kepada hasilnya, sehingga kita nggak buat baik. Karena Allah, tadi kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu selalu bersama orang yang berbuat baik. Tentulah Allah nggak salah membuat efeknya. Akibatnya itu nggak mungkin salah buat Allah. Kalaupun Allah buat ujian, sekedar ajanya itu ujian. Begitu nanti lewat, kenikmatan yang tiada tara diberikan Allah kepadanya. Jadi takutlah kita kepada efek. Dampak. Dampak itu nggak selalu kepada si pelaku, tapi selalunya itu terlibat si pelaku. Entah anaknya, entah bininya, entah apanya lah. Entah jabatannya, entah kesehatannya. Satu aja Pak masalah di dalam diri kita ini, yang paling ringan tuh kayak nyala saku, nggak bisa kentut Pak. Ada kawan saya nggak bisa kentut Pak, kata ini udah lama tahun yang ini, udah lama kejadiannya. Saya dengar begini, dia nggak bisa kentut berhari-hari, untuk beberapa hari dia baru teringat kalau dia nggak kentut-kentut, kemudian gembung perutnya Pak, gembung perutnya.
Akhirnya dibawa ke dokter, Pak. Habis sekian juta. Hanya persoalan nggak bisa kentut. Awak bolak balik kentut, kawan aja marah semua, ya kan? Nah itu ketika Allah sudah cabut, Pak. Ya, itu ketika Allah sudah cabut. Oke, masuk kita kepada sesi pertanyaan. Udah jam 11 lewat. Saya mau tanya Ustadz, apa ada sholat subuh, sholat sunatnya Pak Ustadz? Ada. Sholat subuh ini ada sholat sunatnya. Malah dikerjakan 4 rakaat 2 kali salam. Itulah namanya sholat fajar. Sholat apa namanya, Pak? Sholat sunat fajar. Yang nggak ada itu setelah subuh. Yang nggak ada itu setelah subuh. Kalau setelah subuh namanya nggak subuh, pagi namanya. Isra itu nanti ketika terbit matahari. Syuruk itu artinya terbit dari timur. Syuruk itu timur. Sholat syuruk itu 90 menit atau 100 menit setelah azan subuh, waktunya dimulai. Itu pun 4 rakaat 2 kali salam dikerjakan hampir sama nilainya, kata baginda Nabi, dengan fadilah haji dan umrah. Tapi bukan berarti kalau Bapak sholat suruh selalu Bapak udah bisa bilang haji dan umrah, tapi Bapak nggak pernah ke Mekah, nggak bisa. Tetap harus haji dan umrah. 2, Pak Ustadz, saya mau nanya, apa faedah puasa di bulan Syawal ini, Pak? Memang kalau tingkat-tingkat awal memang minta cari faedah lah. Faedahnya itu sehat. Saya hari ini puasa saya, Pak. Insya Allah nanti gamenya saya nanti di hari Jumat depan. Saya kelang-kelang. Ya kan? Ini besok Sabtu enggak, Minggu enggak, Senin, Selasa masuk jam 4 itu kan, baru Kamis, Jumat. Jadi Kamis yang akan datang masih puasa saya, supaya dapat 6 hari bulan Syawal. Faedahnya apa? Sehat. Fadilahnya banyak, seperti puasa setahun katanya. Jadi faedahnya itu sehat. Dan itu muakkadah, sangat dianjurkan. Banyak sunat, puasa sunat yang sekedar sunat tapi nggak sangat dianjurkan. Misalnya puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kok bagus sekali, Wak? Udah puasa Nabi Daud udah jago di sini. Akhirnya badannya udah mulai habis gara-gara puasa Daud dari dia bertahun-tahun. Itu nggak sangat dianjurkan dia, tapi boleh dan sunat hukum. Tapi nggak sangat dianjurkan. Tapi kalau 6 hari di bulan Syawal itu sangat dianjurkan. Puasa Senin Kemis itu sangat dianjurkan, Pak. Sangat dianjurkan. Puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu hari putih. Hari putih itu kapan? Tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah. Setiap bulan Komariah tanggal 13, 14, 15 itu adalah hari Ayyamul Bid, hari putih. Apalagi 10 Muharram disunnahkan lagi, diberatkan lagi sunnahnya apabila ditambah dengan Tasu'a 9 dan 10 Muharram.
Di Arafah 1 hari tanggal 9 Zulhijjah disempurnakan lagi dengan Tarwiyah tanggal 8. Jadi puasa-puasa yang dianjurkan itu kita harus paham semua, Pak. 8, 9, 9, 10. Iya kan? Kalau di bulan Zulhijjah 8, 9. Kalau di bulan Muharram 9, 10. Tasu'a wa Asyura. Tasi'un itu kan artinya 9. Asyara itu kan artinya 10. Tasu'a Asyura. Gitu ya. 3, Pak Ustadz, kalau istri tidak ditandatangani surat cerai gimana Ustadz? Sedangkan dia mau menikah lagi. Ditandatangani maksudnya gimana maksudnya ini? Kalau putusan pengadilan sudah mentalakkan dia bisa nikah lagi setelah masa iddahnya selesai. Persoalannya, tekenan apa ini sekarang? Pengadilan berkuasa mentalakkan cerai kita tadi itu. Pengadilan, hakim berkuasa dia, Pak. Dulu waktu sikot taklif, waktu nikah, Bapak sebut itu. Apabila istri saya dan dia tidak terima, mengadukan halnya ke pengadilan, maka jatuhlah dengan mengganti iwat 10.000. Entah apa dia bilang ini. Udah Bapak ucapkan itu dikatakan. Jadi mau ada tekenan Bapak, mau tak ada tekenan Bapak, berlaku putusan cerai pengadilan. Terus kayak mana menggugat pengadilan? Ya Bapak gugat. Kalau memang Bapak nggak ada bersalah, Bapak gugat. Putusan yang nggak adil Bapak rasa gugat. 4, Pak Ustadz, saya mau tanya, bolehkah kita mengatam Al-Quran untuk ayah dan ibu kita udah meninggal? Boleh. Al-Quran itu doa apa? Doa dan zikir. Sebagai doa dan zikir, fadilahnya teruntuk. Kelebihan dari membaca itu kan ada. Nah, fadilahnya itu, kelebihannya itu ada membaca Quran itu. Diniatkanlah untuk ayah ma'awa yang di dalam kubur. Kalau bisa jangan hanya baca Quran aja, Pak. Sedekah juga, Pak. Awak kasih satu bungkus nasi sama kawan awak. Dalam hati awak, ya Allah, nasi yang kau kasih ini sama kawan ini, kuniatkan fadilahnya itu untuk almarhumah emak aku, untuk almarhum ayah aku. Bukan pahalanya ya, fadilahnya. Karena kelebihannya itu pasti ada. Pahala urusan Tuhan, nggak urusan kita itu pahala. Jadi kalau ada orang bilang pahala itu hanya salah sebut aja. Maksud dia itu fadilah itu. Maksud dia itu fadilah sebenarnya. 5, Pak Ustadz, banyak dosa saya dengan anak bini saya. Apakah saya dimaafkan? Udah minta maaf belum? Jangan minta maaf dengan saya. Pak Ustadz, banyak dosa saya dengan anak bini saya. Apakah saya dimaafkan? Udah minta maaf belum? Kalau nggak minta maaf, kayak mana orang memaafkannya? Minta maaf, Pak. Minta maaf. Nah itu dia ya. Gimana? Gimana? Iyalah, minta ampun. Iya, minta maaf lah. Apakah saya dimaafkan? Nggak ada minta maaf.
Gimana? Tapi tadi wal'afina 'anil nas, maksudnya wal'afina 'anil nas itu selain minta memaafkan, ada yang minta maaf gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara mengamalkan sunnah ke Rasulullah Muhammad dalam hadis Islam Wassalam? Apa maksudnya? Bagaimana cara mengamalkan sunnah ke Rasulullah Muhammad dalam hadis Islam Wassalam? Hah? Iya, dikerjakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Belajar apa? Belajar apa? Mengerjakannya, ya kan? Sebelum diamalkan dipelajari dulu. Iya kan, belajar baik-baik, baru diamalkan, Pak. Jangan main-main amalkan tapi gak ada belajarnya. Ya, belajar apa? Nggak bisa sama ustadz sama kawan awak yang separuh ustadz. Iya kan? Ini kayaknya separuh ustadz ini. Hah? Belajar wajib. Ini kayaknya separuh ustadz ini. Ada belajar sama ini aja lagu. Rupanya dia ustadz pula itu, Pak. Ini ustadz begini. Berguru jangan meniru. Iya, berguru jangan meniru. Betul itu, berguru jangan meniru. 7, Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau menggosok gigi di bulan Ramadan batal apa enggak Pak Ustadz? Oh, ini bulan Ramadan udah lewat. Dia masih cerita masih bulan Ramadan. Masih terbawa suasana bulan Ramadan ya, Pak? Hah? Iya, masih terbawa suasana bulan Ramadan dia nih, Pak. Jadi bulan Ramadan kalau agak-agak masuk dia ke tenggorokan batal, Pak. Tapi kalau dia nggak masuk ke tenggorokan, dia hanya sekedar di gigi luar itu aja, kemudian dia kubur-kubur dia buang, makruh, Pak. Pantang, Pak. Karena mendekati batal. Ya. 8, Pak Ustadz, saya mau nanya apa hukumnya kalau kita sholat di rumah non muslim? Nah ini kan bagus pertanyaannya. Sholat di rumah non muslim hanya kurang baik, tapi boleh selama tidak ada najis atau unsur-unsur najis pada tempat itu. Yang repotnya itu takutnya Bapak sholat di sini, di depannya itu ada salib, seolah-olah Bapak menghadap salib, seolah-olah padahal Bapak niatnya menghadap kiblat. Itu yang repotnya. Gitu banyaknya rumah orang Islam, kenapa lah mesti rumah orang Muslim itu awak sholat? Ya ke masjid lah awak sholat. Apa di daerah non Muslim itu tak ada lagi masjid? Hah? Kayak kurang kerjaan itu, Pak. Hah? Tapi hukumnya boleh, cuman tak baik. Tak baik karena banyak yang harus kita jaga. Kalaupun boleh, jangan sampai ada najis atau unsur najis di dekat itu. Kalau ada batal, nggak bisa. Ya, itu saja yang disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ada lagi yang bertanya, Pak? Selain buku, oke, langsung. Alhamdulillah jagalah sholat, jagalah sholat wusta. Akhirnya sholat wusta, sholat asar, kenapa Allah tekankan sholat asar? Sholatul wusta yang kuat memang berpendapat itu sholat asar. Tapi ada yang berpendapat sholat zuhur. Jadi begini, Pak. Yang berpendapat sholat asar itu diterangkan sholat wusta itu harus kita pelihara. Ada juga yang berpendapat ini sholat subuh. Yang kalau Kirani nggak ada yang berpendapat sholat subuh. Jadi sholat asar itu tempat malaikat melaporkan amal ibadah seluruh makhluk. Amal dan ibadah seluruh makhluk, perbuatan seluruh makhluk di dalam kitab induknya Allah di Baitul Maqdis. Itu di waktu asar. Jadi kalau bisa kita itu dalam keadaan baiklah di waktu asar itu, dalam beribadah, dalam keadaan sholat tepat waktu.
di waktu asar itu. Udah itu habis asar itu jangan tidur, Pak. Beramal lah Pak di situ, Pak. Apakah baca Quran, apakah zikir-zikir, apakah cerita-cerita ngobrol agama. Ngobrol pun ada jadi ibadah Pak, ngobrol Pak. Ngobrol apa itu? Ngobrol agama. Itu ibadah Pak, ngobrol agama. Jangan Bapak bilang ngobrol itu sia-sia, enggak. Yang sia-sia itu kalau ngobrolnya ngobrol entah apa-apa, enggak ngobrol agama, itu baru sia-sia. Nah, habis asar ngumpul di teras masjid itu cerita agama boleh. Atau habis asar ambil di sudut pojok masjid sana, ambil tasbih, ya kan bundal itu kan, zikir awak di situ. Atau ambil sudut sana, ambil Al-Quran, baca Quran pelan-pelan, jangan sampai ada yang mengganggu. Mana tahu ada orang yang terlambat sholat, ya kan? Jadi dalam laporan malaikat ke Lauhul Mahfuz itu dalam keadaan beribadah orang-orang. Itu dia. Baru kemudian pesan saya sama bapak-bapak sekalian, yang perlu sangat sekali dipelihara itu memang sholat subuh. Karena itu barometer, Pak. Kalau orang subuhnya baik-baik, itu nanti nyusul yang lainnya, Pak. Yang penting subuh dulu diperbaiki, Pak. Subuh dulu bapak perbaiki. Tepat waktu, berjamaah, bersihnya sempurna, syarat dan rukunnya sempurna. Insya Allah nanti disempatkan Allah itu Bapak, digerakkan Allah itu Bapak, ditakdirkan Allah itu Bapak baik di waktu zuhur, asar, maghrib, isanya. Ngikut itu Pak. Itu kalau subuh ini kelebihan. Beda sama sholat zuhur. Bapak baik sholat zuhurnya, belum tentu baik asarnya, belum tentu baik maghribnya, belum tentu baik isanya, belum tentu baik subuhnya. Tapi kalau Bapak berusaha di waktu subuh tadi, entah kenapa ngikut itu Pak. Kecuali Bapak malas-malasan, udah dikasih takdir yang baik pun Bapak memilih takdir yang buruk, itu lain cerita. Ada peluang untuk takdir baik, tapi Bapak pilih takdir buruk, ikhtiar Bapak ke yang buruk, ya buruk akhirnya. Pernah ngalamin ini? Kalau baik subuhnya baik yang lainnya? Pernah ya? Entah kenapa sempat aja orang sholat subuh, sholat zuhur itu nggak terlambat. Itu dia kelebihan sholat subuh tadi itu. Udah itu, apalagi betul itu lebih baik daripada tidur dunia dan seisinya, Pak. Bayangkan itu Pak, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada mobil Fortuner isi dunia ini kan, ada mobil Pajero, ada pesawat jet pribadi, ada yang lain-lain, ada istana mewah, ada kan. Lebih baik lagi sholat subuh tadi itu kata Nabi ketimbang itu. Lebih baik. Makanya subuh itu usahakan Pak di masjid. Saya malu Pak kalau subuh saya nggak di masjid, saya ceramah di sini Pak. Saya malu itu Pak. Malu saya sama diri saya. Untuk apalah kau cakap-cakap agama sama orang, jadi ustaz kau dipakai orang, tapi sholat subuh entah di mana. Malu itu saya Pak. Jadi malulah kita terhadap diri kita. Kita malu sama diri kita. Itu aja ya. Oke, bisa fa'atin Nabi kiramatil Fatihah.